Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Anggrahini Widya. Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Pager, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, dan yang kedua tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasi ini itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini juga kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan, seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prijer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain.
Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, ya, sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kayaknya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB di sini. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota ini juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Mungkin nantinya L1480 penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua kan tadi disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ya Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Makanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi pada diminta kepada yang punya mobil Mungkin nantinya L1490 DB penguatan secara psikologis. betul. mohon ditindakkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membuka baju rumah. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan gitu yang pertama, dan yang kedua tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena mau panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasi ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan, seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar
sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Makanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongannya hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Keputusan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti Presiden akan panjenengan. memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya kira jam berapa? Pak, soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membuka bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama? Ini yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Mas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain.
Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongannya hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu di rumah. Ini kira-kira sekiranya kan sampai kapan itu yang pertama dulu, yang kedua tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hava panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, ya, sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Poskonya selesai sampai hari ini. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdua. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti Presiden akan panjenengan. memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara R3 psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya, ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, yang kedua, tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, ya sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara R3 psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal nanti jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya kan sampai kapan itu yang pertama, dulu yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kayaknya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Keputusan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti Presiden akan panjenengan. memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin L140 nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qausini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang sampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam ini jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan sebenarnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua, tadi disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya transfer juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada istilahnya juga kemudian nanti ditambahkan dengan masalah ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya
Ini ada yang disampaikan Pak Prijer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Buat posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan juga kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan.
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Regan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, dan yang kedua tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ya Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian Masih ditambahkan dengan masalah ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Fraser tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain.
Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kayaknya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Tapi yang prosesnya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdua. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti Presiden akan panjenengan. memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan dan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Khazini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, itu yang kedua, kemudian disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasi ini itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan fasilitas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain.
Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongannya hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara R3 psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan juga kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qausini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya. Soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan di rumah. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasi ini itu kan pada tertentu Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang sudah saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Fraser tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, Dan
Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Makanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB di sini. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Keputusan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdua. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan dan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Regan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, yang kedua tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang
bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar itu, Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, dulu yang kedua, tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya itu Pak, itu kan pada penduduk Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Buat posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdua. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Regan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi Pak. Ya. Kira jam berapa? Ini Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan gitu yang pertama, ini yang kedua kan tadi disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ya Pak, itu kan pada tempat Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian sekitar situ ada gedung-gedung yang
bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Hanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan resiko-resiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara R3 psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Pager, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi Pak. Ya, kira jam berapa? Soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya kan sampai kapan itu yang pertama ini yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasinya ya Pak, itu kan pada tempat Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prijer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, dan bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jadi mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Buat posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya L140 penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qausini, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar gitu Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, yang kedua kemudian disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hava panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasi ini Pak, itu kan pada penduduk Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini juga kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang
bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya, mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan resiko-resiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi pada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi Pak. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua, tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya itu Pak, itu kan pada tempat Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang dilakukan dan juga upaya yang sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kayaknya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya posponya selesai sampai hari ini. Buat posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Saya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional ya, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota mohon juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan dan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Kira-kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan semuanya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, yang kedua tadi disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasinya ini Pak, itu kan pada terbuka. Nah ini bagaimana supaya warga sekitar ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga sudah dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan, mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajaran, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Makanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Poskonya selesai sampai hari ini ya? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi pada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara R3 psikologis. betul. mohon ditinggalkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Apa ini Pak soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar itu Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua, tadi disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau pihak lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang tentunya dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti misalnya kalau misalnya nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian Nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi sudah steril, sudah bersih. Bahkan, mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang sampaikan Pak Prijer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu
sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Kayaknya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan resiko-resiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB di sini. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota ini juga masih menanti, Pak. Dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi kepada diminta kepada yang punya mobil Korban selamat seperti apa, Pak? Mungkin nantinya DB penguatan secara psikologis. betul. mohon Saya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasim, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini, orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin buat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain.
Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya, mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Hanya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongannya hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, tidak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian, dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L Kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota Presiden juga masih menanti, Pak. dipindahkan pasti Pak Presiden ikut berdoa. karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil Pasti panjenengan. akan memberikan Sekali lagi pada diminta kepada yang punya mobil L1490 DB penguatan secara psikologis. betul. mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya.
Alat berat mulai dikerahkan untuk mengevakuasi korban musola roboh di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Keputusan penggunaan alat berat ini dilakukan setelah musyawarah dengan orang tua atau wali santri yang menunggu sejak hari pertama. Lokasi telah disterilkan dan gedung di sekitar dikosongkan sebelum petugas menggunakan derek untuk mengangkat balik balok beton reruntuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga pengerahan alat berat saat proses evakuasi korban akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribun News. Kami sampaikan dari lokasi kejadian. Ini saya tepatnya berada di depan posko Basarnas yang juga berada di depan kampus Al-Qasimi, tempat para wali santri atau orang tua para korban berkumpul menunggu proses evakuasi yang sedang berlangsung di bangunan yang runtuh di kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran, Sidoarjo. Hari keempat ini upaya evakuasi dilakukan menggunakan alat berat mulai sekitar pukul 11.30 siang tadi. Alat berat sudah masuk ke sana. Kemudian alat berat itu juga dioperatori oleh para petugas Basarnas khusus yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian dipimpin oleh seorang dandim berpangkat letkol begitu, yang juga memiliki kemampuan spesifikasi di bidang ini. Ya, mereka tujuannya untuk memastikan gedung-gedung di sekitarnya aman, tidak terganggu oleh proses evakuasi menggunakan alat berat ini, kemudian juga untuk memastikan bahwa para petugas dan relawan yang melakukan evakuasi juga aman ketika proses evakuasi menggunakan alat berat berlangsung. Kami sampaikan sejauh ini upaya evakuasi dari pagi sampai sore ini, sampai hari ini memang belum ada korban yang ditemukan begitu. Terakhir korban dievakuasi malam tadi. Total keseluruhan ada 108 korban begitu. Dari jumlah itu 5 korban dilaporkan meninggal dunia, kemudian 23 korban mengalami luka berat dan lainnya luka ringan. Sebagian ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sejak siang tadi, semua proses evakuasi di lokasi kejadian memang steril, tapi ada kamera yang dipasang di sana, kemudian disambungkan ke layar televisi begitu. Layar ini dipasang di depan pos BPBD yang ada di belakang saya. Dari layar ini orang tua atau para keluarga korban bisa memantau proses evakuasi secara langsung. Proses itu atau video gambar proses evakuasi itu juga ditayangkan di YouTube Pemkab Sidoarjo yang dikelola oleh Diskominfo melalui krisis centernya. Kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Prejer, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya. Pak, soal jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya ada juga untuk para orang yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama dulu, yang kedua tadi kan disampaikan bahwa akan ada fase yang juga dikhawatirkan karena panas dan lain sebagainya. Kalau perihal lokasi ini itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang sampaikan Pak Prejer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang
bahaya tadi itu sudah kosong, Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait